Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5B. Semoga hari ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yaitu tentang surat undangan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat membedakan mana surat undangan resmi dan mana surat undangan tidak resmi. Kita dapat menyebutkan bagian-bagian surat undangan resmi. Menulis surat undangan, ya. Surat adalah salah satu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, ya. Tentunya kalian tahu ya bagaimana bentuk surat itu, ya. Surat undangan merupakan surat berisi ajakan atau permohonan untuk menghadiri suatu acara, ya, seperti ulang tahun atau rapat, ya. Jadi sekali lagi Bu Is ulangi bahwa surat itu adalah suatu sarana komunikasi, ya, satu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis, ya, oleh suatu pihak kepada pihak lain, ya. Selanjutnya, surat undangan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, surat undangan tidak resmi. Nah, mengapa dikatakan surat undangan tidak resmi? Ya, berikut penjelasannya. Surat undangan yang ditulis dan ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dalam kondisi yang tidak resmi atau santai, ya. Jadi surat undangan yang ditulis dan ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dalam kondisi yang tidak resmi atau santai, ya. Contohnya undangan ulang tahun. Nah, ya, undangan ulang tahun, ya, udah lihat kan di sini ininya juga, ya. Kemudian undangan pernikahan, ya. Maka dari itu, surat undangan tidak resmi bisa juga disebut surat pribadi, ya. Oke. Jadi, surat undangan yang ditulis dan ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dalam kondisi yang tidak resmi atau santai, ya. Maka surat undangan tidak resmi bisa juga disebut surat pribadi. Contohnya apa? Surat undangan ulang tahun, ini nih contohnya. Kemudian surat undangan pernikahan, ya. Selanjutnya, dua, surat undangan resmi, ya. Surat undangan resmi merupakan surat yang ditulis oleh instansi pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada instansi, ya, baik instansi pemerintah atau swasta, perseorangan atau pribadi. Nah, anakku, instansi itu adalah lembaga, ya. Contohnya sekolah, kemudian dinas pendidikan, dinas kesehatan, itu namanya instansi. Contohnya yaitu surat tugas. Misalkan Bu Iis diberikan surat tugas oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan atau diklat.
Kemudian surat perjalanan dinas ke luar kota ya. Kemudian surat undangan rapat, misalkan pada hari Rabu akan diadakan rapat dinas, maka ada surat undangannya. Kemudian surat peringatan atau SP. Contohnya, misalkan seorang pegawai itu melanggar tata tertib atau aturan yang ada di lembaga tersebut, maka akan diberikan surat peringatan ya atau SP. Atau bisa juga kepada seorang pelajar misalkan yang tidak sekolah dengan tanpa alasan, misalkan selama 3 bulan atau selama 1 bulan atau tidak mengerjakan tugas terus misalkan, ini juga akan diberikan surat peringatan. Kemudian pengumuman. Kalian juga tentunya sudah tahu ya kalau pengumuman itu misalkan pengumuman bahwa hari Rabu misalkan tidak ada kegiatan KBM karena Bapak dan Ibu gurunya akan mengadakan pelatihan. Dulu makan sebelum PJJ kalian suka mendapatkan suratnya ya, suka mendapatkan suratnya secara offline. Kalau sekarang makan online ya, langsung di sharekan melalui WA ya. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat undangan resmi adalah bahasa baku, bukan bahasa sehari-hari atau bukan bahasa gaul ya. Jadi bahasa baku, bahasa yang tercantum di dalam KBBI ya, sesuai dengan KBBI ya atau PUEBI ya. Bagian surat yang membedakan secara langsung antara surat resmi dan tidak resmi adalah kop surat atau kepala surat. Nih ya. Ini terlihat jelas perbedaannya antara surat resmi dan tidak resmi. Kalau di dalam surat tidak resmi ini tidak ada kop surat ya. Pada kop surat ya, selain nama instansi ini ya, pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta, dinas pendidikan ya, sekolah menengah atas SMA Cendana ya. Ini namanya kop surat beserta alamatnya. Juga terdapat logo ya, logo instansi. Kemudian ini di sini ada tempat dan tanggal pembuatan surat Jakarta. Jangan lupa tanda apa? Koma ya. Jakarta, 25 Juni 2019. Kemudian ada nomornya, kemudian ada lampirannya, kemudian ada halte itu ya. Materinya tentang apa? Ini tentang rapat wali murid. Kemudian kepada Bapak atau Ibu orang tua wali siswa kelas 10 di tempat. Jadi ditujukannya kepada siapa? Kemudian ini di sini ada isi suratnya ya. Jadi sekali lagi, kalau surat resmi itu menggunakan bahasa baku serta terdapat apa ini? Terdapat kop surat ya, kemudian kop surat beserta alamatnya dan ada logonya. Di sini jangan lupa ya, Jakarta, ini contohnya ya. Kalau kalian nanti disuruh membuat surat resmi, misalkan Bandung, 10 Februari 2021 misalnya ya. Ini bagian-bagian surat resmi ya. Di dalam surat resmi itu ada bagian-bagian. Ini namanya kepala surat ya, yang ada kopnya, ada logonya. Ini namanya kepala surat. Kemudian di sini ada tulisan kepada yang terhormat Bapak Hermawan, Dusun Menteri, Dusun Mentari, RT 01, RW 10, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayu. Ini nama dan alamat tujuan ya.
Ini ada nama dan alamat tujuan. Kemudian pembuka surat. Ini dengan hormat. Ini adalah pembuka surat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu isi surat. Yang mana yang dinamakan isi surat itu adalah yang ini ya. Di sini tercantum dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu atau saudara atau saudari pada hari tanggal ya Minggu 30 Oktober 2016 waktu itu pukul 15 waktu Indonesia Barat, tempat Balai Dusun Mentari ya. Keperluannya di sini disebutkan atau dicantumkan. Ini namanya isi surat. Kemudian ada penutupnya. Demikian undangan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih. Ini penutupnya. Kemudian tempat dan tanggal surat nih ya. Tempat dan tanggal surat ya ini. Kemudian ini adalah pembuat surat. Jangan lupa ada tanda tangan. Jadi bagian-bagian surat resmi itu adalah kepala surat, nama dan alamat tujuan, kemudian pembuka surat, kemudian isi surat, kemudian penutup surat, tempat dan tanggal surat, terakhir adalah pembuat surat. Ya. Selanjutnya, nah ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di buku catatan bahasa Indonesia ya. Di sini nomor 1 pertanyaannya, surat undangan tidak resmi bisa juga disebut surat, tadi udah dibahas ya. Kemudian bahasa yang digunakan dalam surat undangan resmi adalah bahasa apa yang digunakannya ya. Kemudian pengumuman merupakan contoh surat apa? Tadi udah disebutkan oleh Bu Iis. Nomor 4, Bandung, 12 strip September, strip 2020. Ini harus diperbaiki, perbaikinya seperti apa ya? Ini perbaikan penulisan tanggal pada surat resmi di atas adalah ini harus ada perbaikan ya. Ada contohnya tadi. Bahasa yang digunakan dalam surat undangan tidak resmi adalah bahasa apa ya? Nih, bahasa yang digunakan dalam surat undangan tidak resmi ya. Kemudian nomor 6 ini udah jelas ya, tadi udah dijelaskan. Nomor 7, undangan pernikahan dan ulang tahun merupakan contoh surat undangan apa ya. Dan seterusnya ya sampai dengan nomor 10 ya. Seperti biasa, tugasnya dikerjakan di buku catatan, dikirimkan melalui Google Classroom ya. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya kalian untuk selalu tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Juga kalian harus tetap semangat ya anak-anakku meskipun kalian belajarnya dari rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.